Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Mang Sukir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir. Untuk cerita kali ini, Mang Sukir akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Perjanjian Setan. Cerita ini ditulis Aiswa Nahla. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung kunjungi link yang saya sudah sertakan ada di deskripsi. Oh ya, sebelum Mang Sukir lanjut, jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe untuk subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Tentunya agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita dari Mang Sukir. Dan tak usah berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Woi, kamu tahu kan aku gak kuat bawa tas dari lantai 4 turun ke bawah. Kenapa kamu turun cepat? Kenapa gak nungguin aku? Kamu lupa siapa yang masukin kamu ke kampus mahal ini? Sebuah tas cantil dilempar ke arahku yang sedang duduk di jok penumpang. Aku tidak sempat menjawab pertanyaan Karwita karena tiba-tiba saja satu tamparan mendarat di pipi kiriku. Ayahku melirik cermin mobil dan melihat ke belakang. Beliau memberi isyarat untuk aku diam dan tidak membalas ucapan Karwita. Karwita menutup pintu mobil dengan sangat kencang, lalu menghempaskan badannya dan duduk di sampingku. Namaku Gendis, 21 tahun. Aku tumbuh besar di rumah Tuan Harto dan Nyonya Ratih. Anak tunggal mereka, Karwita, tumbuh besar denganku seperti kakak dan adik kandung. Tapi Karwita berubah sikap menjadi pencemburu, pemarah, dan sering berbuat kasar padaku. Semuanya berpuncak dari rasa tidak sukanya saat aku juga diperlakukan seperti anak tuan dan nyonya. Aku sadar diri, aku hanyalah anak tukang kebun di rumah ini. Aku mengidap asma sejak lahir. Kulitku juga sensitif dan alergi pada banyak makanan serta keadaan persekitaran. Bisa disebut aku mengalami dermatitis kulit. Ibu dan ayah sudah sering mencari obat dari satu puskesmas ke puskesmas lain, tapi semuanya tidak berhasil. Syukurlah, ibu dan ayah diberikan majikan yang baik hati. Mereka mencarikan rumah sakit untukku, bahkan biaya rumah sakit juga ditanggung mereka. Saat kelas sudah selesai, aku berada di lantai bawah bersama teman yang lain. Sedangkan Karwita berada di kelasnya di lantai 4. Bukannya aku melupakan Karwita. Aku pikir dia bisa bawa tas sendiri. Lagi pula di kampus kami terdapat lift yang memang sudah disediakan. Kamu emang gak tahu diri. Aku lagi emosi, tahu gak tugasku ditolak. Di rumah nanti kamu harus ngerjain tugasku yang bagus. Kalau ditolak juga, aku usir kamu dari rumah. Iya, jawabku ringkas. Aku melirik ke arah kaca melihat ayah. Beliau memandangku dengan pandangan sayu. Kami terpaksa mengalah pada Karwita karena kebaikan kedua orang tuanya. Walaupun aku anak tukang kebun, aku juga mempunyai impian untuk menjadi orang yang sukses. Supaya suatu hari nanti, aku bisa membahagiakan ibu dan ayah tanpa perlu mereka menumpang kebahagiaan orang lain. Singkat cerita, Gendis, kemarilah Cuk. Suara perempuan tua sangat lembut memanggil namaku di balik pintu kamar yang sedikit terbuka. Hanya terlihat jari jemarinya yang kering dan keriput sedang memegang pinggiran pintu. Bunyi derit pintu menambah perasaan takutku. Apa yang ada di balik pintu?
Siapa yang memanggil namaku? Separuh wajah seorang nenek-nenek terlihat dari belakang pintu. Mendesir darahku melihat senyumnya yang mengerikan. Nenek sudah lama merindukanmu, Cu. Siapa kamu? Ucapku sambil mengamati pintu yang bergerak-gerak pelan. Nenek yang menjagamu, Gendis. Sudah saatnya nenek menemuimu. Tidak, aku tidak mau berteman dengan iblis. Akal pikiranku masih waras ketika itu. Entah datang dari mana, si nenek tua bungkuk itu membuka pintu dengan badannya yang sedikit bergetar. Dengan tangan kirinya memegang tongkat, nenek itu datang mendekatiku. Senyumnya mendebarkan jantung. Lirikan matanya yang hampir putih semua itu membuat aku yang sedang berdiri langsung menutup sebagian wajahku. Lirikan matanya yang hampir putih semua itu membuat aku yang sedang berdiri langsung menutup sebagian wajahku dengan kedua tangan. Apa yang nenek mau? Gendis. Nenek mau Gendis. Tubuh tuanya berjalan mendekati tubuhku. Aku terpaku bagai patung. Tidak bisa melarikan diri saat nenek tua itu tepat berada di depanku. Hingga aku terjatuh di atas kasur. Wajah nenek tua itu mendekati wajahku lalu menempelkan bibirnya ke telinga. Lalu menempelkan bibirnya ke telinga dengan kedua tangannya memegang bahuku. Anehnya, sekuat tenaga aku meronta. Kekuatanku tetap tak mampu melawan cengkraman nenek itu. Tangannya terasa panas menekan bahuku dengan bait-bait kalimat yang tidak aku pahami. Tanganku menepis kedua tangannya, namun nenek itu sangat kuat memegang bahuku. Bunyi suaranya berdengung di telinga kiriku, terlalu berisik. Seperti ada 4 atau 5 suara berbicara serentak dengan suara yang berbeda. Nafasku sesak. Gendis Saraswati, kamu keturunanku. Teruskanlah warisanku. Tidak. Aku menjerit sekuat hati. Cengkraman nenek bungkuk itu terlepas. Kemudian dia mengangkat wajahnya dengan pandangan yang tajam. Gendis akan menyesal kalau tidak menuruti keinginan nenek. Nenek bungkuk itu menghilang dari pandanganku. Seketika itu, ibu membuka pintu lalu memeluk tubuhku. Berulang kali ibu mengucapkan kata untuk membuatku tenang karena aku menjerit-jerit. Tarik nafas, Gendis. Semuanya hanya mimpi, Nduk. Istighfar. Bukan mimpi. Aku yakin tadi bukan mimpi. Singkat cerita, kejadian tadi malam yang aku alami masih menjadi tanda tanya. Akankah nyata ataukah hanya mimpi? Pagi itu aku disapa lembut dengan Tuan Harto. Tidak seperti biasanya hari ini beliau bangun pagi. Lelaki berusia 55 tahun ini mengangkat dagu sambil mengobrol dengan ibu yang sedang menyiapkan kopi kesukaannya. Assalamualaikum Tuan. Selamat pagi, sapaku. Waalaikumsalam. Panggil Abah Gendis. Sejak memasuki usia 21 tahun ini, Gendis seperti malu memanggil Abah Harto dengan panggilan Abah. Kenapa? Ucap Tuan Harto seraya tertawa. Aku tersenyum malu dan langsung membantu ibu menghidangkan nasi goreng dan lauk di atas meja makan. Sepiring nasi goreng berlauk ayam, telur mata sapi dan timun kuulurkan pada Tuan Harto. Kenapa lengan Gendis lebam? Tuan Harto memegang pergelangan tanganku. Aku terkejut dengan tindakannya. Aku tersipu malu. Ibu hanya mengalihkan pandangan pura-pura tidak melihat. Cepat sarapan. Abah akan antar Gendis pergi ke rumah sakit. Aku melirik ke arah ibu, berharap ibu berkata sesuatu.
Belum sempat aku menarik tanganku, satu tangan melayang hampir mengenai pipi kananku. Caci makian dari Karwita memecah kesunyian pagi itu. Untung saja Tuan Harto sigap memegang tangan Karwita hingga tamparan itu tidak sampai mendarat di pipiku. Perempuan gak tahu malu. Pinter banget ya cari perhatian Abah di belakangku. Karwita, lengan kendi sakit, lebam. Abah sendiri yang mau melihat, bukan Kendis yang mencari perhatian Abah. Abah kenapa sih selalu memanjakan anak tukang kebun ini? Karwita muak melihatnya, Bah. Tuan Harto mulai membujuk anak tunggal kesayangannya. Kursi ditarik kasar oleh Karwita. Aku tetap sabar walaupun aku dihina di depan ibu. Ibu mencolek pinggangku dari belakang, lalu memberi isyarat supaya aku meninggalkan meja makan. Aku pun keluar rumah duduk di ayunan besi yang mempunyai 2 kursi dan saling berhadapan. Di tempat inilah aku mencari ketenangan saat Karwita bersikap kasar denganku. Sebenarnya saat Karwita bersikap seperti itu, hatiku terasa sakit. Aku mengecek luka lebam di pergelangan tangan. Tidak terasa sakit, hanya lebam agak kebiruan seperti menabrak sesuatu. Kendis, ada nenek. Jangan sedih. Aku yang sejak tadi menundukkan kepala, terkejut saat ditegur nenek yang tadi malam berada di kamarku. Sejak kapan dia datang? Nenek itu duduk di hadapanku dengan kedua tangannya memegang tongkat. Ia menatapku nanar melihat wajahku yang sedang lesu. Ayunan bergerak dengan sendirinya. Ia tersenyum lebar. Terlihat gusinya yang merah gelap dan gigi depannya yang ompong. Baru dimulai, Cuk. Jangan mengalah. Kalau ingin hidup bahagia, harus menguatkan hati walaupun ada yang harus mati. Aku tidak paham apa yang nenek katakan. Siapa yang harus mati? Tanyaku penasaran. Belum sempat aku mendapat jawaban. Seketika nenek tua itu menghilang saat terdengar suara Nyonya dan Karwita keluar dari rumah. Aku pun bergegas menghampiri mereka meninggalkan pertanyaan yang belum terjawab dengan langkah yang lunglai. Di dalam mobil, aku duduk di belakang, melamun mendengar siaran radio. Perutku sedikit keroncongan. Aku baru sadar kalau aku belum sarapan. Pak Hasan, kita mampir ke rumah sakit dulu ya. Tangan Kendis yang lebam harus diperiksa dulu. Baik Tuan. Ayah menjawab ringkas. Karwita membelalakan matanya, seperti tidak setuju kalau aku dibawa ke rumah sakit. Begitulah sifat cemburunya padaku. Padahal aku tidak pernah mencari perhatian pada Tuan. Aku pun menolak dengan cara baik. Area yang lebam di lengan kananku aku tepuk berulang kali untuk meyakinkan Tuan bahwa lebam ini tidak sakit. Tidak sakit kok Tuan. Ini hanya lebam biasa dan juga mau sembuh. Benar. Abah tidak suka Kendis bohong sama Abah. Aku menganggukkan kepala. Dalam hati aku agak sedikit kesal. Kenapa Tuan tidak menyadari dengan perubahan wajah anaknya? Setelah beberapa menit mobil Tuan berjalan, akhirnya kami pun sampai di kampus. Aku menyalami tangan ayah dan Tuan Harto. Tapi tiba-tiba Karwita mendorong tubuhku dengan sengaja sampai aku hampir tersungkur. Seperti biasa, ayah akan berpura-pura tidak melihat apa yang terjadi di depan matanya. Aku sudah terbiasa diperlakukan dingin oleh kedua orang tuaku dan terpaksa mengalah tentang apa saja untuk Karwita. Demi kebahagiaan ibu dan ayah, hidup nyaman dan bergaji tinggi di rumah besar itu. Hei anak pungut, sebelum masuk ke kelas temenin aku ke toilet dulu. Tas berisi laptop dan tas bermerek Bonia diserahkan padaku dengan kasar. Seperti biasa,
Aku hanya mengangguk dan menerima tanpa bantahan. Karwita, gadis bertai lalat di bawah bibir itu, sangat cantik di mataku. Tubuhnya tinggi, berkulit putih bersih seperti keturunan Tionghoa. Hidungnya mancung dan bibirnya kecil. "Kamu berdua kembar?" Pertanyaan seperti ini kerap aku dan Karwita dengar di mana-mana. Setelah itu dia akan membentak dan melepaskan amarahnya padaku. Aku hanya gadis berkulit hitam, kurus kering, beda dengan Karwita yang terlihat lincah dan ceria. Tapi wajah dan tinggi kita hampir sama. "Jangan keluar sampai gue selesai." Aku tetap patuh seperti biasanya. Setelah terdengar bunyi air dari dalam toilet, aku pun berbalik badan menghadap cermin yang terletak di depan toilet untuk membenarkan sel yang aku pakai yang tidak terlihat begitu rapi. Saat aku sedang mengalungkan syal itu ke leherku, aku melihat Karwita berjalan cepat pergi meninggalkanku. Wajahnya menunduk dan diam sambil berlalu. Aku pun langsung mengambil tas-tas Karwita yang aku letakkan di sisi kananku, lalu berlari keluar mengejar Karwita, anak Tuan Harto, gadis pujaan hati para lelaki di kampus ini. Saat aku hendak melangkahkan kaki untuk keluar, beberapa orang berebut memasuki toilet. Aku pun terpaksa mundur beberapa langkah untuk memberi jalan. Saat aku tiba di koridor yang menuju kelas kami, aku tidak melihat Karwita lagi. Aku pikir Karwita meninggalkanku karena ia sedang marah padaku, karena Tuan Harto terlihat peduli denganku pagi itu. Seandainya kalau bisa aku katakan, aku juga tidak mau Tuan Harto berlebihan memperlakukanku di rumah itu. "Hai gendis, selamat pagi. Warna jilbabnya bagus ya pagi ini." Satu suara menyapaku dari belakang. Bara, lelaki paling tampan yang diidolakan banyak gadis di kelas, menyapaku. Ini nyata atau mimpi? Atau Bara salah makan obat? Gumamku dalam hati. Dia berjalan beriringan denganku yang sedang kalut mencari Karwita. Aku sangat malu saat banyak mata yang memperhatikan aku dan Bara jalan bersama menuju kelas. "Sudah lama aku ingin ngobrol denganmu. Baru hari ini ada kesempatan." Aku tertunduk dan tersipu malu. Tatapan Bara membuatku tidak berani melihat matanya terlalu lama. Sampai ke dalam kelas, Karwita masih tidak terlihat. Kalang kabut aku mencarinya. Ingin menelpon tidak ada gunanya, karena smartphone-nya berada di dalam tas yang aku bawa. "Gendis, Karwita pingsan." Rania dari kelas sebelah datang menepuk pundakku dari belakang. "Karwita pingsan." "Iya, mulutnya berbusa. Seluruh badannya basah kuyup dan penuh darah. Dia ada di ruang." Aku berlari meninggalkan kelas yang akan mulai sebentar lagi, lalu bergegas menuju ruang kesehatan tanpa menunggu Rania menyelesaikan ucapannya. Selama ini Karwita tidak pernah pingsan. Aku harus cepat melihat keadaannya. Tanpa disuruh, Bara menemaniku menuruni anak tangga ke lantai bawah. Perasaanku tak karuan. Aku takut Karwita cedera parah. Bagaimana aku menjelaskan pada ibu ayah, tuan dan nyonya nanti? Keringat dingin mulai membasahi dahiku. Sampai di ruang kesehatan, aku mencari di mana Karwita. Ada 2 kasur di satu sudut. Satu terlihat kosong dan rapi. Satu lagi ada seseorang yang terbaring dan menutupi seluruh tubuhnya dengan selimut. Kenapa Karwita ditinggal sendiri? Air mataku hampir tertumpah melihat tubuh Karwita menggigil di balik selimut putih. Sabar ya Karwita, sebentar lagi kita pulang. Aku akan menelpon Tuan. Karwita tidak bersuara. Hanya isak tangisnya yang terdengar membuatku tidak bisa menahan kesedihan. Woi,
Ngapain kamu ngomong sendiri di situ? Teriakan dari belakang membuat lidahku keluh. Suara Garwita. Aku menoleh ke belakang. Terlihat Garwita yang sedang berdiri menatapku. Lalu, siapa yang ada di kasur? Timbul pertanyaan di dalam benakku. Aku pun menoleh lagi ke kasur yang ada di depanku tadi, tapi kosong. Hanya ada selimut yang terlipat rapi tanpa ada siapapun yang terbaring di situ. Kamu gila yang ngomong sendiri. Suara lantang Garwita menyadarkanku dari lamunan. Melihat keadaan Garwita yang sudah mengganti baju dengan rambut yang terikat rapi, aku langsung memeluknya. Gak usah peluk-peluk. Tadi kamu sengaja kan ninggalin aku di toilet supaya aku diganggu setan? Atau kamu yang sengaja nakut-nakutin aku? Garwita mendorong tubuhku dengan kencang, sampai aku hampir terjatuh kalau tidak berpegangan dengan besi kasur. Setan? Memang apa yang terjadi denganmu, Garwita? Halah, gak usah pura-pura deh. Garwita meninggalkanku yang sedang bingung dengan maksud perkataannya. Singkat cerita, lama ia melamun di depan cermin. Kejadian yang dialami Garwita tempo hari di dalam toilet kampus membuat Nyonya Rati takut. Sudah tibakah saatnya? Akan tibakah tuntutan perjanjian 20 tahun yang lalu? Apa yang harus aku lakukan? Tanya Nyonya Rati di sudut hatinya. Sebelum Garwita anaknya diganggu, Nyonya Rati sudah mendapatkan mimpi buruk. Mimpi itu membuat dirinya mengingat peristiwa silam saat dia belum menjadi istri Tuan Harto. Di dalam mimpi itu, Nyonya Rati didatangi lelaki berjanggut panjang sampai ke lantai. Rambut Nyonya Rati digenggam dengan kencang, serta satu tangannya memberi isyarat menginginkan sesuatu dari Nyonya Rati. Tidak, aku tidak mempunyai apa yang kamu mau. Nyonya Rati menjerit hingga membangunkan suaminya yang tengah tidur di sisinya. Sudut pandang Suratih atau Nyonya Ratih. 22 tahun yang lalu, aku hampir tak bernapas mendekati bukit untuk sampai ke Gubuk Usang. Aku ditemani Mbah Suri menerobos hutan belantara. Seperti menggadaikan nyawa, aku melawan arus sungai untuk sampai di tempat yang aku tuju. Semua ini demi hubungan terlarang antara aku dan Harto. Aku mencintainya dengan sepenuh jiwa dan nyawaku. Aku tidak akan pernah melepaskan Harto ke tangan perempuan lain. Aku akan memberikan keturunan yang tidak bisa diberikan oleh istrinya, Kahiyang. Pagi itu aku mencari keberadaan Harto. Aku memberanikan diri untuk datang ke rumahnya karena sudah beberapa hari ini Harto tidak datang menemuiku. Surati mencari Pak Harto ya? Pak Harto 2 hari yang lalu pergi keluar kota dengan istrinya, mengurus usahanya Tuan Rekso. Aku terjatuh di atas tanah ketika Pak Lukman, satpam rumah Pak Rekso ayah Harto, memberitahu Harto pergi keluar kota tanpa ucapan perpisahan atau pesan apapun. Surati, sadarlah Pak Harto sudah mempunyai istri. Anak orang kaya seperti dia cuma... Sebelum melanjutkan kata-katanya, aku memotong ucapan Pak Lukman. Tidak mungkin. Pak Harto sudah berjanji akan menikahiku. Cincin ini bukti cintanya. Aku menunjukkan cincin emas pemberian Harto yang melingkar di jari manisku. Cincin seperti itu Pak Harto mampu membeli lebih dari 10. Sungguh kejam apa yang dikatakan Pak Lukman. Setelah mengeluarkan kata-kata setajam belati, aku ditinggal menangis sendirian di depan gerbang. Aku tidak menyangka Harto tega meninggalkan aku begitu saja tanpa ucapan selamat tinggal atau pesan apapun. Betapa hancurnya hatiku dipermainkan seperti boneka. Padahal aku sudah menyerahkan kehormatanku,
setia menunggu Harto meminangku. Hari demi hari aku hanya mendengar alasan demi alasan. Harto berkilah. Waktunya tidak tepat untuk ia menceritakan hubunganku dan Harto kepada istrinya. Saat aku sadar kalau aku dibodohi, Harto dipergunakan sebagai tempat pelampiasan nafsunya. Aku pun bangkit dengan perlahan. Aku bertekad, hubungan ini harus sampai ke jenjang pernikahan bagaimanapun caranya. Tidak mungkin aku hanya duduk dan diam di pinggiran seperti sampah. Aku pun nekat menemui Mbah Suri dengan berbekalkan hati yang remuk, kehormatan yang terhina, serta sekeping foto kami berdua dari tempat foto Koko Aheng. Zaman itu hanya orang kaya saja yang mampu keluar masuk berfoto dalam studio tempat foto. Aku mengenal Mbah Suri sejak kecil. Seorang bidan kampung dan juga mempunyai kelebihan merawat anak kecil yang terkena sawan makhluk halus. Orang kampung yang diganggu dengan gangguan gaib juga akan mencari Mbah Suri di gubuk usangnya yang jauh dan terpencil dari semua tetangga. Asal usulnya tidak diketahui pasti. Beliau datang ke sini bersama suami. Setelah kematian suaminya, Mbah Suri meneruskan hidup dengan menjadi tukang urut dan dukun bayi. Jangan khawatir, Mbah tidak memelihara setan. Kalau Mbah memelihara setan, kamu orang pertama yang sudah Mbah jadikan tumbal waktu kecil. Ya, aku yakin Mbah Suri tidak memelihara makhluk gaib. Dia hanya mempunyai kelebihan. Orang sepolos aku sajalah. Satu-satunya orang yang percaya Mbah Suri adalah orang baik. Aku ingin lelaki ini sehidup semati denganku, Mbah. Kau punya pilihan. Ingin hidup bersama dia atau ingin mati bersama dia? Terbelalak mataku ketika Mbah Suri bertanya seperti itu. Pada awalnya aku ingin mati bersama Harto, tapi aku diberi pilihan. Sudah tentu aku memilih untuk hidup bahagia bersamanya. Sejak hari itu aku selalu mengunjungi Mbah Suri untuk mendengar apa rencananya. Surati, kamu ini mandul. Percayalah, Harto akan meninggalkanmu jika dia tahu hal sebenarnya. Dan perempuan muda lainnya pun akan dicarinya. Saya sadar diri, Mbah Suri, jawabku. Kata-kata Mbah Suri sangat menggores hatiku yang baru berusia 20 tahun. Ingin ku membantah tuduhannya, tapi melihat perbuatan maksiat antara kami melebihi 6 bulan, memang benar aku tidak bisa hamil seperti apa yang Mbah Suri katakan. Makanya kamu harus melakukan sesuatu, Surati. Pegang hatinya, jiwanya. Iya, Mbah. Aku tak mampu hidup tanpa Harto. Bukan hartanya, tapi kasih sayangnya. Mbah Suri mengangguk-ngangguk. Kamu harus tegar. Demi masa depanmu, perjuangkan cintamu. Mbah bisa membantu. Besok pagi datanglah ke rumah Mbah. Tanpa banyak bertanya, aku pun mengangguk. Cerita pun bersambung. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, share. Mang Sukir pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.